Shalom, selamat pagi Sobat BSJDGKE. Dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita senantiasa diberikan semangat dan kekuatan yang baru dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Saya, Vikaris Feby Anggriani STH, dari Resort GK Tanah Laut akan membawa kita dalam podcast BSJDGKE pagi ini. Dasar Alkitab yang menjadi renungan kita pagi hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sobat BSJDGKE yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca judul podcast hari ini, mungkin beberapa dari kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan investasi tak terlihat? Seperti yang kita ketahui, investasi secara umum artinya meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, tenaga, demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Orang-orang yang ikut dalam investasi pun beragam, dari usia muda hingga tua. Tujuannya pun beragam, ada yang meningkatkan kemampuan, keahlian, menambah penghasilan, dan lain sebagainya. Dalam investasi, banyak hal bisa dimanfaatkan. Tidak hanya memanfaatkan uang kita untuk disimpan atau membeli saham. Contoh sederhana lainnya ialah ketika kita meluangkan waktu ikut pelatihan-pelatihan yang meningkatkan atau menambah keahlian kita di bidang tertentu, kita memanfaatkan sebagian uang kita untuk menunjang penampilan, kita mengikuti les tambahan di luar jam sekolah, meluangkan waktu latihan bertujuan memenangkan kejuaraan tertentu, itu pun contoh investasi. Dan contoh-contoh yang saya berikan tadi merupakan bagian investasi yang kelihatan, yang seringkali menjadi perhatian kita. Berdasarkan teks Alkitab yang diperhadapkan bagi kita, berbicara juga soal investasi tak kelihatan yang dilakukan oleh Paulus. Investasi yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Maksud dari investasi tidak kelihatan ialah meluangkan waktu, memperhatikan, memperdaya diri, memperjuangkan diri dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Pergumulan dan penderitaan yang dialami menjadi wadah memperjuangkan keadaan rohani kita, di mana saat seperti itulah kita tetap memperdaya atau memperhatikan diri kita agar tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam penderitaan, Paulus mengingatkan agar tidak tawar hati, tidak menjadikan usia sebagai alasan membatasi pembaharuan diri kita dalam iman dan pengharapan kita. Tujuan investasi ini ialah sesuatu yang kekal, yang tidak dimiliki dunia yang sementara ini. Lalu bagaimana caranya dan apa hal yang dapat kita teladani dari Paulus? Meski secara fisik Paulus sudah tua, namun Paulus tetap semangat muda untuk memperbaharui diri di dalam iman dan pengharapan. Artinya, semakin tua usianya, semakin mantap dia di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Di dalam memperbaharui diri, kita belajar dari Paulus. Dia tetap berusaha mengevaluasi diri, mengurangi hal-hal yang berdampak buruk bagi hubungannya dengan Allah dan sesama. Belajar dari kehidupan Paulus, bentuk investasi tak terlihat ialah saat kita terus memperbaharui diri dan terus menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama. Apapun peristiwa yang kita alami, kita diajak tetap setia dalam persekutuan, membawa kedamaian di tengah keluarga, menabur kepedulian, menjaga tali kekeluargaan, tidak mempertahankan sifat keras kepalanya kita, belajar melembutkan hati dan tetap menjadi teladan di tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Investasi terlihat ini alangkah indahnya juga dapat dimulai oleh orang-orang muda,
karena tidak ada kata terlalu mudah untuk hidup dalam pengenalan Allah. Inilah cara yang ditawarkan dalam investasi tak terlihat. Sobat podcast BSJD GKS, semoga melalui podcast hari ini kita belajar bersama untuk tidak hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatan, tapi juga yang tak kelihatan. Tuhan Yesus memampukan kita dan selamat berinvestasi tak terlihat hari ini. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan perlindungan bagi kami di sepanjang istirahat kami tadi malam. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberikan kami semangat dan kekuatan yang baru di tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kiranya juga kami dimampukan untuk memperhatikan hal-hal yang tak kelihatan, yakni keadaan rohani kami. Biarlah melalui setiap proses yang Engkau izinkan terjadi, membentuk kami menjadi pribadi yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam keseharian kami. Kami juga membawa dalam doa keluarga kami yang juga akan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau juga menyertai dan melindungi mereka, serta mampukanlah kami menjadi sumber semangat dan kebahagiaan bagi mereka. Inilah doa kami. Amin.